Oke Kak, nanya lagi nih. Iya. Pernah nggak sih Kak ngerasain ya istilahnya cinlok lah dalam HMJ gitu? Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Minstreet Podcast Administrasi Publik. Kali ini bersama saya Agung Prayoga. Pada kesempatan kali ini kita akan kedatangan seorang tamu yang bisa dikatakan penting dalam jurusan Administrasi Publik. Dia seorang pembisnis, seorang aktivis, seorang fotografer, pembasket, ya multi talent lah. Penasaran? Stay tune. Ya, kali ini saya sudah bersama orang yang bersangkutan, orang yang saya maksud tadi. Dan apa kabar Kak? Baik. Nah, boleh dong perkenalan dulu? Boleh dong. Halo semuanya, perkenalkan nama gua Ahmad Noval Muzaki. Gua asal Bekasi. Di sini gua Administrasi Publik semester 7 kelas A. Di sini gue juga diamanahkan sebagai Ketua Umum HMJ Administrasi Publik periode 2020-2021 Kabinet Habib Raya. Wah, mantap nih, Ketua Umum Himpunan Jurusan Administrasi Publik. Oke Kak, jadi kita ubek-ubek nih ya. Iya, ubek-ubek banget ya. Ubek-ubek, ngubek-ngubek gitu ya. Nah, kita iya. ubek-ubek pengalaman Kakak nih selama di himpunan tuh sampai sekarang menjadi Ketua Umum nih. Tentu nggak langsung jadi Ketua Umum dong, Iya, pasti ada betul. tahapan-tahapan sebelumnya. Iya. Boleh dong cerita sedikit gimana sih pengalamannya dari awal masuk himpunan sampai sekarang jadi Ketua Umum? Ya, mungkin kita lebih ke sharing terlebih dahulu. Nah, ya, mantap. gitu. Jadi awal gua masuk himpunan itu di semester 3. Semester 3 dan di situ gua mendaftar di Departemen Kominfo. Departemen Kominfo di situ sebagai staf ahli, dan di sana itu gue penanggung jawab di videografer dan fotografer kayak gitu. Nah, lanjut di semester 5 melanjutkan kembali nih di himpunan, yaitu di Departemen Kominfo lagi, diamanahkan sebagai ketua bidang atau ketua departemen dari Kominfo itu sendiri. Nah, selanjutnya di yang sekarang itu diamanahkan sebagai Ketua Umum HMJ Administrasi Publik periode 2020-2021 Kabinet Habib Raya. Seperti itu perjalanannya. Mantap ya Kak, 3 tahun berturut-turut Iya, jadi anggota betul. himpunan, aktivis banget gitu ya. Mengabdi ke jurusan. Mengabdi ke jurusan, mantap. Dan sekarang alhamdulillah jadi Ketua Umum ya Kak. Ya, Alhamdulillah. Semoga amanah ya, semoga Amin. bisa mengemban tanggung jawabnya sebaik mungkin. Amin. Nah, kan tadi dikatakan 3 tahun ya, 3 Ya. tahun masuk HMJ berturut-turut lah itu ya. Iya. Mulai pertama ke semester 3, semester 5, dan sekarang ke semester 7. Ya. Pertama yang ingin saya tahu, apa sih alasan Kakak mau masuk ke HMJ Administrasi Publik? Nah, alasan gua pengen masuk ke administrasi publik itu yang pertama melatih mental dari diri gue sendiri. Melatih manage waktu juga tentunya, terus pelatihan kedisiplinan, pelatihan kepemimpinan itu di dalam organisasi pasti diterapkan seperti itu. Jadi makanya dari semester 3, semester 5 sampai sekarang gue mengikuti organisasi ya, karena itu gue melatih skill gue nih, mau sampai mana sih ini skill gue itu gitu. Jadi ibaratnya biar nanti kepakai di selanjutnya, yaitu di pekerjaan. Karena yang gue tahu itu setelah lulus nanti kan kita kan mau jadi apa nih, gitu kan. Nah, mungkin di dalam suatu organisasi itu dari entah itu leadershipnya, entah itu manage waktunya, itu pasti kepakai nanti di kita sudah bekerja. Nggak sia-sia lah Ya, istilahnya gitu. ibaratnya gue ada bekal nih, gitu. ya. Jadi ibaratnya gue harus megang bekal nih, ketika nanti gue lulus itu gue harus kayak gimana gitu loh. Dan bayangannya itu yang mungkin gue coba di organisasi ini gitu, karena gue juga ngikut organisasi nggak di kuliahan aja gitu. Gue juga itu di SMA sudah mengikuti organisasi seperti itu. Oke Kak, nanya lagi nih. Iya. Pernah nggak sih Kak ngerasain ya istilahnya cinlok lah dalam HMJ gitu?
Waduh. Kalau Pernah gak sih? kalau misalkan dibilang cinlok sih enggak. Enggak, tapi Enggak. kalau menyimpan perasaan ada. Oh enggak juga. Atau gimana? Enggak. Oh enggak. Enggak. Jujur ini. Iya. Jujur. Terus serius? Iya. Serius. Tapi ya kalaupun ada perasaan gitu ya kita bisa bagi waktu ya. Bagaimana cara profesionalitas kita ya Iya. membagi waktu dalam ya istilahnya hubungan asmara dan juga organisasi, itu bagaimana kita memanage waktu dan profesionalitas di situ bermain ya Kak. Iya, betul sekali. Oke, Kak, selanjutnya nih, selain seorang aktivis, denger-denger nih kakak juga seorang pembisnis. Nah, apa bener? Iya, begitu betul. Boleh dong ceritain sedikit bisnis apa dan gimana sih ceritanya bisa sampai ngerintis bisnis kayak gitu? Ya. Awal mula gua ngerintis itu di zaman SMP. SMP. Ya, SMP itu gue udah mulai jualan pomet, tau kan pomet? Oh, Rambut. mantap. Nah, iya. Jadi gue itu dulu jualan pomet di SMP, itu bertahan sampai di akhir kelas 3. Nah, sampai di akhir kelas 3 itu gue break dulu karena kan mungkin emang sibuk mencari SMA. Nah, dan udah mulai SMA dan di situ gue mulai lagi bisnis sepatu. Ada sepatu second, sepatu second, gitu kan. Bisnisnya itu alhamdulillah ada Ciamik sama Pet Pants. Weh, promo nih, promo. Kalau Promosi dulu dong. Kalau misalkan Ciamik itu ada sepatu, ada jaket, sama ada makanan. F&B. Ya, kalau misalkan Pet Pants itu dia celana pendek. Seharian buat tidur, buat boxer lah. Ya, seperti itu. Sampai sekarang apa aja sih Kak yang digeluti dalam bisnis itu? Masih semua Kak? Masih semua dijalankan. Wah, mantap banget ya. Iya. Selain seorang ketua umum, seorang pembisnismen banget ini. Berarti udah banyak dong duitnya dari SMP gitu kita rintis usahanya ya? Ya, seperti itu. Ada lah. Oke, setelah tadi membahas tentang bisnis ya Kak, Iya. selain pembisnis, Kakak juga seorang aktivis di himpunan, Iya. juga seorang mahasiswa. Iya. Nah, dari ketiga komponen ini nih, Iya. ketiga hal yang Kakak sekarang kerjain, gimana sih Kak cara memanage waktunya sampai ya bisa dikatakan sibuk lah ya? Iya. Sibuk, terlebih harus bolak-balik Bandung Bekasi. Iya. Kakak ini orang Bekasi kawan-kawan. Iya. Orang Bekasi. Nah, gimana sedikit ceritain dong Kak? Berbicara manajemen waktu. Nah, pastikan di sini kita ada yang sulit, ada yang bisa manage waktunya, gitu kan. Apalagi yang pertama itu ada bisnis, terus ada organisasi, ada kuliah. Nah, dari gue sendiri manage waktunya itu kalau misalkan masalah kuliah nih, nah ini kan yang paling terpenting ya. Maksudnya kan memang karena tujuan kita kuliah tuh buat apa sih, gitu kan? Tujuan kita Ke Bandung tuh. iya, nah iya seperti Kuliah. itu. Jadi kan itu adalah salah satu tanggung jawab juga untuk ibaratnya ke orang tua lah, kayak gitu. Nah, Amanah ya, Kak? iya, amanah juga dari orang tua. Nah, paling kalau misalkan untuk masalah kuliah, kalau ada tugas itu dari gue sendiri udah ibaratnya udah ngejadwalin. Oh, jadwal. Iya, ibaratnya si tugas ini di akhir bulan. Nah, dari pertengahan atau dari awal bulan itu udah langsung gue cicil. Kayak gitu untuk masalah tugasnya. Jadi gak keteteran kan, ada yang H-1 Iya. baru ngerjain, itu pengejar deadline. Pengejar Nah, deadline. Apa seperti namanya itu. Kak? Kejar satu malam tuh? Iya, apa itu? Apa? coba? Nah sih karena Sistem SKS. Betul, sistem kubus semalam. Semalam. Nah itu gue kalau misalkan kayak gitu tuh nggak bisa. nggak bisa. Ya karena kan gue udah tahu nih, misalkan besok tuh harus ngapain, besok harus ngapain, kayak gitu lah. Dari gue sendiri mempunyai jadwal yang sudah disusun gitu. Tertata banget. Kalau misalkan untuk masalah perkuliahan di tugas-tugas tugas. kayak gitu. Nah jadi ibaratnya gimana ya? Harus benar-benar pinter lah manage waktunya gitu. Kalau misalkan ada tugas, list dulu semua tugasnya, terus dikerjain mau kapan, bisa dicicil. Kalau misalkan udah beres kan kita kan tenang, Oh iya. bisa ngurusin urusan yang selanjutnya
seperti itu. Nah kalau misalnya begitu pun diselingi dengan bisnis dengan organisasi, kayak gitu. Organisasi juga sama gitu kan. Kalau misalkan organisasi juga, nah harus seimbang dengan perkuliahan. Kadang kan ada yang orang kuliah takut dengan organisasi, dan itu mungkin ya menurut gua sendiri sebenarnya alibi saja ya. Ya iya sih ya. Sebenarnya yang penting dari kitanya bisa ngatur waktu ya aman-aman aja, gitu enjoy aja gitu. Karena kan mungkin ya bisa tetap dijalanin lah kuliah dengan organisasi, karena kan itu buat bekal dari diri kita sendiri kayak gitu. Paling kalau misalkan untuk organisasi kita ngebagi waktunya emang harus benar-benar pintar sih, seperti itu. Dalam artian pintar tuh emang harus ya, kalau misalkan yang tadi dibilang kalau ada tugas langsung dikerjain, harus dicicil. Jadi karena kita itu punya ada tanggung jawab lagi gitu di satu sisi, yaitu di organisasi kayak gitu. Dan bagi waktu bisnisnya juga sama seperti itu. Jadi memang ya ngambil yang positif aja kayak gitu. Kalau boleh tahu nih Kak, hobi Kakak tuh apa sih? Hobi, kalau misalkan hobi itu banyak sih. Wah banyak, bukan hobi ya namanya. Ada hobi itu biasanya fotografi. Ya, boleh dong. Suka jepret hunting. Iya. Oke, kita kembali lagi ke organisasi ya Kak. Iya. Di tengah pandemi seperti saat ini Kak, yang semua halnya harus dilakukan secara daring, secara online, baik kuliah ataupun organisasi pun kita harus rapat-rapatnya secara online Kak. Iya. Segala aktivitas kita terbatasi. Nah, kita tuh banyak teman-teman yang istilahnya di berbagai daerah gitu Kak. Saya di Bandung, dia di Jakarta, ada juga yang di Surabaya dan lain sebagainya. Gimana sih Kak cara Kakak membangun chemistry supaya anak buah nih ya, bisa dikatakan anak buah Kakak atau anggota Kakak nih bisa terus kompak gitu meskipun dalam keadaan seperti ini? Paling kalau misalkan berbicara chemistry, yang pertama sih karena kan kita kan memang kondisi yang sekarang ini lagi corona ya. Dan ini mungkin tantangan bagi kabinet Abipraya dan gua sendiri gitu kan ibaratnya. Gimana nih caranya supaya organisasi tetap jalan tapi kondisinya kayak gini gitu. Yang pertama itu jalin komunikasi. Nah, antar di setiap departemen pastinya kayak gitu. Jadi kita itu sebagai seorang pemimpin ibaratnya, kalau misalkan komunikasinya tidak berjalan, itu kedepannya juga tidak akan baik kayak gitu. Ibaratnya komunikasi terpentingnya, karena kalau misalkan memang ada informasi ternyata misalkan di grup yang nggak di-share lah atau apalah, kan itu salah satu menghambat komunikasi kayak gitu, dan itu mungkin mengurangi chemistry dalam suatu organisasi kayak itu. Nah, mungkin karena memang di tengah pandemi ini kita belum bisa ngumpul-ngumpul, jadi kalau misalkan rapat atau ada proker atau yang lainnya itu masih di secara online kayak gitu. Dan kita juga tidak bisa memaksakan gitu kan, karena memang banyak dari yang luar Bandung datang ke Bandung untuk karena kuliahnya juga, tapi di satu sisi kan memang memikirkan kondisinya sekarang lagi kayak gini. Seperti ini ya kan? Ya, paling kayak gitu. Terus ada juga jadi rapat rutinan juga pasti selalu diadakan kayak gitu untuk menjalin silaturahmi, menjalin komunikasi antara setiap departemen kayak gitu. Jadi jangan sampailah komunikasinya itu putus. Seperti itu sih. Jadi di kabinet Abipraya ini kan ibaratnya dari gua sendiri mempunyai inisiatif ada awarding di kabinet ini. Awarding. Iya, seperti itu. Jadi ada awarding ketua departemen terbaik selama penghitungan 3 bulan. Jadi setiap penghitungan 3 bulan itu ada award. Enggak sebulan sekali? Enggak. Karena lihat dari prosesnya. Proses. Jadi gitu. Jadi ada dong. Jadi ada ketua departemen terbaik, yang kedua itu ada sekretaris bidang terbaik. Dan yang ketiga itu ada anggota terbaik. Nah, itu penilaiannya dari XO. Kalau XO nggak ada yang XO terbaik gitu? Ya, kita mas hanya menjalankan. Yang pasti XO harus terbaik ya. Harus jadi dong, terbaik. harus. Jadi pionir ya. Iya, betul. Sebuah lokomotif untuk menderek gerbong-gerbong di lainnya supaya bergerakkan. bergerak. Iya.
Jadi kayak gitu, ibaratnya kan itu kan salah satu menjalin chemistry ya, iya, komunikasi juga. Nah, jadi ada satu acuan di dalam kabinet ini, misalkan, wah, gue jadi terbaik nih, gue jadi pengen nih, dan itu ada awardingnya gitu. Jadi di bulan ini bakal ada awarding, jadi stay tune. Oke, terakhir nih Kak, sebelum kita penutupan, pesan-pesan Kakak nih untuk mahasiswa administrasi publik khususnya dan umumnya untuk teman-teman semua yang melihat podcast ini, bagaimana sih supaya tetap semangat, supaya tetap optimis menjalani keseharian, aktivitas seperti biasanya meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini? Paling kalau misalkan untuk penyemangat itu yang pertama intinya orang tua. Orang tua mantap banget. Ketika kita lagi jenuh, lagi lesu gitu kan ya, karena tugas banyak nih, terus di dalam organisasi juga kita mengikuti ada tugas lagi kayak gitu. Yang pertama satu, tuntutan dari orang tua tuh apa sih kayak gitu. Kalau misalkan kalian mikirnya ke sana gitu kan ya, orang tua sudah membiayai kita dalam perkuliahan gitu. Nah ingat itu satu, yang pertama orang tua. Ya, jadi jangan dilupakanlah kalau misalkan ketika kita mengikuti banyak organisasi gitu kan ya, jangan dilupakan juga di perkuliahannya. Jadi kalau misalkan dari gue sendiri itu yang paling penting orang tua sih. Orang tua ketika gue lagi di Bandung, lagi jenuh, orang tua nih, oh gue harus ngapain nih? Nah itu, ya itu ibaratnya penyemangat dalam diri. Buat boosternya banget. Iya betul. Karena kan memang orang tua itu segalanya. Iya betul. Cukup Pak? Cukup. Udah gitu aja? Iya gitu aja. Mungkin sekian Ministrate Podcast Administrasi Publik untuk kesempatan kali ini, dan terima kasih banyak kepada Kak Noval yang sudah menyempatkan waktunya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya Kak. Iya. Dan mungkin berbicara tentang orang tua, ada sedikit pepatah atau quotes yang saya dapatkan dari lukisan belakang truk yang bunyinya, meskipun berjuta-juta sedekahmu, beratus-ratus rokaat sholatmu, bertahun-tahun puasamu, sekali saja kau menggores hati ibumu, surga bukanlah milikmu. Masya Allah. Masya Allah banget ya Allah. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menonton podcast pada kesempatan kali ini. Semoga bisa memberikan motivasi untuk kalian tetap beraktivitas di dalam pandemi ini. Saya Agung Prayoga dan saya Ahmad Noval Muzaki pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Administrasi Publik, hiji, nah hiji, kahiji. Kabinet Abipraya bergerak bersama.